Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimar Musa Priyatno. Saya kali ini akan menjelaskan tentang sosok yang bernama Al-Khawarizmi. Sebelum saya menjelaskan tentang sosok tersebut, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Al selaku dosen pengampu mata kuliah perpustakaan dan arsip digital, dan juga teman-teman saya yang mungkin sedang menonton video yang saya buat. Tidak usah berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan tentang sosok yang bernama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi atau yang memiliki nama panjang berupa Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi lahir di desa kecil yang bernama Khawarizm pada tahun 780 Masehi. Kota Khawarizm sendiri sekarang dikenal sebagai desa Al-Khawarizm sendiri dikenal sebagai kota yang bernama Khifah yang berada di Uzbekistan. Saat masih kecil, orang tua Al-Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai dengan semangatnya untuk rajin menuntut ilmu. Hingga akhirnya di saat beliau remaja atau pada saat masa kekhalifahan Harun al-Rashid, Khawarizmi diangkat sebagai anggota dari Bait al-Hikmah yang dikenal juga sebagai House of Wisdom di kota Baghdad. Bait al-Hikmah sendiri adalah suatu lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, dan juga perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid sendiri sebagai ruang berkumpulnya para ilmuwan. Selama di Bait al-Hikmah sendiri, Al-Khawarizmi mulai bekerja sebagai seorang ilmuwan dan menghabiskan semasa hidupnya untuk menuntut ilmu dan melakukan beberapa riset, terutama di ilmu pengetahuan, yaitu ilmu alam, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Al-Khawarizmi sendiri menghasilkan karya-karya, salah satunya yang kita kenal yaitu Al-Jabar. Beliau dari karya ilmuwan Yunani yang bernama Diphomantus menemukan suatu semacam kesalahan-kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Oleh karena itu Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabar. Ia memulai dengan rincian trigonometri dan fungsi-fungsi lainnya, dan hingga ia dinobatkan sebagai Bapak Al-Jabar. Lalu beliau juga dikenal sebagai sosok bapak yang mempopulerkan angka 0. Ia adalah sosok yang mempopulerkan angka 0 tersebut ini dibuktikan di suatu karyanya yang berjudul The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Menurut Al-Khawarizmi, angka 0 sendiri sangat memudahkan suatu perhitungan, terutama yang berkelipatan, seperti 10, 100 atau 1000, dan begitu seterusnya. Al-Khawarizmi juga menggunakan angka-angka Hindu mulai dari angka 1 sampai 9. Ia juga membahas sejarah angka-angkanya di dalam buku tersebut.
bukan hanya aljabar, Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar hingga sampai sekarang. Ia mengajarkan tentang langkah-langkah logis menjelaskan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang disusun secara sistematis. Alhasil algoritma sendiri sekarang menjadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karya-karyanya itu, beliau juga dinobatkan sebagai bapak matematika seluruh dunia. Mungkin kesimpulannya adalah Khawarizmi yang merupakan sosok lahir yang di desa kecil. Ia menuntut ilmu di selatan kota Baghdad, dan akhirnya beliau menemukan seperti sistem algoritma, lalu ada aljabar, dan juga pengenalan angka 0 agar untuk memudahkan kalkulasi yang ada di zaman tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video singkat ini. Mohon maaf jika ada salah maupun tutur kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.